Selamat pagi anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan soal matematika yang ada di buku ESPS. Kita awali dengan yang ada di halaman 25 dan 26. Silakan kalian siapkan buku kalian masing-masing dan catat apa hasil dari pembahasan soal kali ini. Soal nomor 1 itu ada gambar pecahan. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada satu gambar persegi yang dibagi menjadi dua bagian sama besar. Yang sebelah kiri warna putih, yang sebelah kanan warna biru muda. Bagian yang diwarnai senilai dengan. Yang diwarnai itu dia memiliki nilai 1/2 atau setengah. Sekarang kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 1/2. Mencari pecahan senilai bisa dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut dari 1/2 dengan bilangan 2. Satunya kita kali 2, duanya kita kali 2, mendapat hasil 2/4. Sekarang kita lihat pilihan jawaban A, B, C, dan D yang mana kira-kira yang menunjukkan 2/4. Dan jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah B. Soal nomor 2. Pecahan berikut yang senilai dengan 20/24. Oke. Mencari pecahan senilai 20/24 kita bisa lakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kita awali dengan sama-sama membagi 2. 20 bagi 2 itu dapat 10. 24 bagi 2 dapat 12. Jadi jawabannya adalah D. 10/12. 10/12 sebenarnya masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2 dapat 5. 12 bagi 2 dapat 6. Itu adalah jawaban pecahan yang paling sederhana, 5/6. Tapi karena soalnya tidak sampai sana, kita cukupkan di 10/12 untuk jawaban nomor 2. Nomor 3, bentuk pecahan paling sederhana dari gambar berikut adalah, jadi ada satu lingkaran yang dibagi menjadi 16 bagian, 12 bagian diberi warna biru muda, 4 bagian sisanya berwarna putih. Dari gambar tersebut kita bisa menentukan pecahannya yaitu 12/16, 12 untuk yang diwarnai per 16 adalah jumlah seluruh bagiannya. 12/16 dapat disederhanakan menjadi, kita menyederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka 4, 12 dibagi 4 dapat 3, 16 dibagi 4 dapat 4. Jadi 12/16 pecahan yang paling sederhananya adalah 3/4. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah C. Nomor 4, urutan pecahan 3/4, 1/2, 7/8 dari yang terkecil. Oke, kita akan melihat sekarang penyebutnya. Yang satu penyebutnya 4, kemudian ada 2, ada 8. Kita harus mencari KPK dari 4, 2, dan 8. Kelipatan persekutuan kecil. Jadi nanti kalian harus mengingat perkalian 4, 2, dan 8. Dan hasilnya sama dan ketemu paling pertama, itu dia. Setelah kalian cari itu, pasti kalian mendapatkan hasilnya adalah 8. Jadi kita harus mengubah semua pecahan ini menjadi penyebutnya 8. Kita awali dengan 3/4. 4 kali berapa supaya jadi 8? Itu 4 kali 2. Kalau 4 kali 2, 3-nya kali 2. Jadi menghasilkan 6/8. Kemudian 1/2. 2-nya kali berapa biar jadi 8? 2-nya dikali 4. Satunya juga ikut kali 4. Mendapat hasil 4/8. 7/8 dia sudah penyebutnya 8. Tidak perlu kalian ubah lagi, cukup kali 1. Hasilnya tetap 7/8. Sekarang urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang paling kecil adalah 4/8. 4/8 itu adalah milik yang mana? Milik 1/2. Jadi 1/2 kita tulis paling kiri. Selanjutnya 6/8. 6/8 punya siapa? Punya 3/4. Jadi 3/4 kita tulis di urutan kedua. Dan yang 7/8 kita tulis di urutan terakhir. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah D. 1/2, 3/4, 7/8. Nomor 5, pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah, yang di sini kalian bisa lihat ada satu gambar persegi yang dibagi menjadi 100 bagian sama besar,
70 bagiannya diwarnai, 30 bagiannya tidak. Jadi dari pecahan ini yang diwarna itu kita bisa dapat pecahan 70 per 100, 70 untuk yang diwarnai, per 100 adalah jumlah seluruh bagiannya. 70 per 100 kita bisa ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,7. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C. Nomor 6, bentuk desimal dari pecahan 2 per 5. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal kita bisa cari dengan cara membagi kurung. Sekarang 2 per 5 kita membuat pembagiannya 2 dibagi 5. 2 bagi 5 tidak bisa, jadi kita harus meminjam 0, tulis di belakang angka 2. Setelah menulis angka 0 di belakang angka 2, kita langsung kembalikan 0 yang kita pinjam tadi dengan menulis 0, 0 dikali 5 dapatnya 0, kita kurangin 20 kurang 0 dapatnya 20. Sekarang kita lanjut 20 bagi 5 hasilnya adalah 4, kemudian 4 dikali 5 hasilnya 20. Kita kurangi 20 kurang 20 hasilnya 0. Jadi pecahan desimal dari 2 per 5 sama dengan 0,4 dari hasil pembagian yang tadi. Untuk yang nomor 6 jawabannya adalah C. Nomor 7, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60% adalah 60% itu sama artinya dengan 60 per 100. Sekarang kita akan coba menyederhanakannya dengan membagi 10 dulu. 60 bagi 10 dapat 6, 100 bagi 10 dapat 10. Tapi sampai sana kita masih bisa sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2, 6 bagi 2 dapat 3, 10 bagi 2 dapat 5. Jadi bentuk paling sederhana dari 60% adalah 3 per 5. Jawaban untuk nomor 7 adalah D. 8. Pecahan berikut yang nilainya paling besar adalah, kita akan mengubah semua pecahan A, B, C, D ini ke dalam satu bentuk yang sama. Boleh persen, boleh desimal, boleh pecahan biasa, bebas. Tapi kali ini misalkan mengubah ke dalam bentuk desimal, 3 per 8 itu sama dengan 0,375, kemudian 75% sama dengan 0,75, kemudian yang C karena sudah dalam bentuk desimal kita biarkan saja 2,48, dan yang D 1 per 2 itu sama dengan 1,5. Dan yang paling besar di antara 4 pilihan ini adalah yang C, 2,48. 9. Hasil pembulatan 3,82 ke satuan terdekat adalah 3,82. Angka yang paling belakang ada angka 2. Angka 2 itu dia lebih kecil daripada 5. Kalau lebih kecil daripada 5 kita bulatkan ke bawah. 3,82 sama artinya dengan 3,8 kalau kita bulatkan ke satuan terdekat. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah B, 3,8. Nomor 10, ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira. Nah, di sini 2,3 tambah 3,8. Kita taksir dulu. 2,3 kita ubah jadi 2. Dan 3,8 kita ubah jadi 4. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A. Lanjut yang B, nomor 1. Bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai. Bagian yang diwarnai ada 3, jadi kita tentukan pembilangnya adalah 3 per penyebut. Penyebutnya adalah 6 jumlah semua bagian. Sekarang kita akan menyederhanakan 3 per 6. Kita sama-sama bagi 3. 3-nya bagi 3 dapat 1, 6-nya bagi 3 dapat 2. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari gambar ini atau pecahan 3 per 6 adalah 1 per 2. Nomor 2, 5 per 8 itu titik-titik 3 per 4. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titiknya. Sekarang kita lihat di sini 5 per 8 dan 3 per 4. Memiliki penyebut yang berbeda. Yang satunya 8. Yang satunya 4, kita harus samakan penyebut dengan mencari KPK. KPK dari 8 dan 4 adalah 8. 5 per 8 cukup kita kalikan 1, hasilnya tetap 5 per 8. 3 per 4 supaya jadi per 8, 4-nya kita kali 2, 3-nya kita kali 2 juga.
3 kali 2 dapat 6, 4 kali 2 dapat 8. Jadi 5/8 dia lebih kecil daripada 6/8 atau sama dengan 5/8 lebih kecil daripada 3/4. Nomor 3, bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah 9/4. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, kita bisa menggunakan bagi kurung. Jadi 9 dibagi 4, 9 bagi 4 dapat 2, 2 kali 4 dapat 8, 9 kurang 8 dapat 1. 2 yang di sini kita gunakan sebagai bilangan bulat di pecahan campurannya. Dan 1 di bawah ini kita ubah menjadi pembilangnya. Per berapa penyebutnya? Per 4 dari pecahan semula. Jadi 9/4 jika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 2, 1/4. Soal nomor 4, bentuk persen dari 0,45 adalah 0,45 sama artinya dengan 45/100. 45/100 sama artinya dengan 45%. Nomor 5, hasil taksiran dari 35 7/8 dibagi 2 1/3 adalah 35 7/8 kita taksir ke satuan terdekat itu menjadi 36 karena 7/8-nya itu dia lebih dekat ke 1 dibandingkan ke 0. Jadi 35-nya kita tambah 1 jadi 36. Kemudian 2 1/3. 1/3 dia lebih dekat ke 0. Jadi kita tidak perlu menulisnya, turunkan angka 2 saja. 36 dibagi 2 hasilnya dapat 18. Rumawi C nomor 1, tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 3/6. Mencari pecahan senilai bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan atau membagi. Yang pertama kita akan coba dengan cara membagi. 3/6 sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapat 2. Kemudian yang B, 3/6 kita akan kalikan dengan bilangan 2. 3 kali 2 dapat 6, 6 kali 2 dapat 12. Dan yang terakhir 3/6 akan kita kalikan dengan angka yang sama yaitu 3. 3 kali 3 9, 6 kali 3 18. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/6 itu adalah 1/2, 6/12, dan 9/18. Berikutnya umur Dodi 1/6 umur Danu, umur Dila 1/3 umur Danu, umur Novi 1/2 umur Danu. Urutkan umur mereka dari yang paling tua. 1/6 punya Dodi, 1/3 punya Dila, 1/2 punya Novi. Sekarang ada penyebut yang berbeda. 6, 3, 2. Kita harus samakan dulu. Dan KPK dari 3, 2, dan 6 adalah 6. 1/6-nya tetap karena sudah per 6. Sekarang 1/3-nya, 3-nya dikali 2 supaya jadi 6. 1-nya kali juga 2. 1/3 jadinya sama dengan 2/6. 1 kali 2 dapat 2, 3 kali 2 dapat 6. Sekarang 1/2. 2-nya kali berapa biar jadi 6. 2-nya kali 3, 1-nya kali 3. 1 kali 3 dapat 3. Dan 2 kali 3 dapat 6. Sekarang kita urutkan dari yang paling besar atau yang paling tua. Yang paling besar 3/6. 3/6 itu punya siapa? Punya 1/2. 1/2 tulis paling kiri. Kemudian berikutnya ada 2/6. 2/6 punya siapa? 2/6 punya 1/3. Jadi 1/3 tulis di urutan kedua. Dan yang terakhir adalah 1/6. 1/2 punya Novi, 1/3 punya Dila, dan 1/6 punya Dodi. Jadi urutan dari yang paling besar atau yang paling tua adalah Novi, Dila, dan Dodi. Berikutnya soal nomor 3 dan 4, jawabannya kita bisa lihat di tabel hasil tangkapan udang beberapa nelayan. Soal nomor 3, berapa kira-kira selisih hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep? Selisih itu artinya beda. Cara mencari beda itu adalah dengan mengurangkan yang lebih besar dikurangkan yang lebih kecil. Jadi, sekarang Pak Cecep punya 12,58 dikurangi dengan punya Pak Budi 5,23. Kita taksir ke satuan terdekat 12,58 kita bisa ubah menjadi 13 dan 5,23 kita bisa ubah jadi 5. Hasilnya 13 kurang 5 sama dengan 8 kilogram dia kira-kira selisihnya. Untuk yang nomor 3. Dan yang nomor 4, taksirlah total berat hasil tangkapan udang ketiga nelayan tersebut. Kita tambahin lagi semuanya punya Pak Agus, Pak Budi, dan Pak Cecep. 8,91 ditambah 5,23 ditambah 12,58
8,91 kita bulatkan jadi 9, 5,23 kita bulatkan jadi 5, dan 12,58 kita bulatkan jadi 13. 9 tambah 5 tambah 13. Hasilnya adalah 27 kg. Terakhir yang nomor 5, sekitar 23% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstrakurikuler melukis. Berapa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis tersebut? 23% sama artinya dengan 23/100. Caranya mencari jumlah berapa sih banyak dari 23% itu adalah dengan mengalikan persentasenya dengan jumlah siswa seluruhnya. Jadi 23/100 kali 200. Supaya lebih gampang kita coret saja, kita sederhanakan saja yang bisa dibagi. 100 dan 200 kita bisa bagi. 200-nya kita bagi 100 dapat 2, jadi yang tersisa hanyalah 23 kali 2. Hasilnya adalah 46. Jadi jumlah seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis adalah sebanyak 46 orang siswa. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Miss Putu. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembahasan ESPS Matematika. Nah, sebelumnya sediakan dulu pulpen dan alat tulisnya, serta buku catatannya untuk mencatat hal-hal apa saja yang dibahas dalam video ini. Nah, silakan buka buku kalian halaman 27-28 tentang latihan ulangan bab 1 paket 2. Nah, soal nomor 1. Pecahan yang senilai dengan 1/5 adalah A. 2/10, B. 3/10, C. 5/10, D. 7/10. Oke, caranya mencari adalah gini. Pecahan senilai itu bisa dicari dengan membagi atau mengalikannya. Nah, untuk kali ini kita akan mengalikannya. Ingat, 1/5. Berarti kita kali 2 dulu penyebutnya atau pembilangnya. Ingat, kalau penyebutnya dikali 2, pembilang juga dikali 2. Berarti 1 dikali 2, 1 dikali 2 hasilnya 2, 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi 1/5 senilai dengan 2/10. Ada jawabannya 2/10 di sini? Oke, jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 3. Mohon maaf, nomor 2 maksudnya ya. Oke, perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada gambar persegi. Satu kotaknya diarsir. Berapa ada di sini kotak? 1, 2, 3, 4. Nah, satu kotak diarsir berwarna biru. Berarti yang diarsir ini adalah pembilangnya, yaitu sama dengan 1/4 pecahannya. Jadi, dari gambar ini, yang mana senilai? Nah, kita tulis aja dulu 1/4. Nah, 1/4 kita sama-sama dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Ada nggak di sini 2/8? Yang diarsir 2 dan yang tidak diarsir dan semua kotaknya adalah 8. Ada nggak? Kalau di ini diarsir 2 tapi semua kotaknya bukan 8, berarti tidak ada. Oke, kita lanjut lagi. 1/4 sama-sama dikalikan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti yang diarsir 3, ada tidak? Tidak ada. Berarti kita lanjut lagi. 1/4 sama-sama dikalikan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4, 4 dikali 4 sama dengan 16. Ada nggak di sini yang yang diarsir 4 dan semua kotaknya adalah 16? Oke, ada ya. Yang nomor B. Jadi 1/4 ini senilai dengan 4/16. Oke, nomor 3. Pecahan paling sederhana dari 5/9. Oke, kalau paling sederhana artinya kita membagi pecahan tersebut. Caranya adalah sama-sama bagi 3. Kenapa nggak bagi 2, Miss? Atau bagi 1? Kalau 9/51 dibagi 1, hasilnya tetap 9/51. Kalau 9/51 sama-sama dibagi 2, bisa apa tidak? 9 dibagi 2 bisa? Bisa, tetapi hasilnya desimal. 51 dibagi 2 bisa? Bisa juga, tapi hasilnya desimal. Nah, sekarang
9 per 51 ini kita bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. 51 bagi 3 berapa? 17. Jadi pecahan sederhana dari 9 per 51 adalah 3 per 17. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, urutan pecahan 2 per 3, 3 per 5, 5 per 8 dari yang terkecil adalah, nah caranya adalah seperti ini. 2 per 3, 3 per 5, dan 5 per 8 ini kita ubah dulu penyebutnya biar sama. Cara mengubah penyebutnya kita sudah belajar, yaitu dengan mencari KPK-nya atau mencari kelipatannya. Nah, di sini penyebutnya kita sama-sama jadikan 120. Nah, 3 kali berapa biar menjadi 120? Kali 40. Karena penyebutnya dikali 40, pembilangnya juga dikali 40. Nah, kemudian 3 per 5. 5 kali berapa biar menjadi 120? 5 kali 24. Nah, karena penyebutnya dikali 24, pembilangnya juga dikali 24. Kemudian 5 per 8. 8 kali berapa biar menjadi 120? 8 kali 15. Berarti karena penyebutnya dikali 15, pembilangnya juga dikalikan 15. Jadi 2 dikali 40 hasilnya 80. 3 dikali 40 hasilnya 120. Kemudian lanjut 3 per 5. 3 dikali 24 hasilnya 72. 5 dikali 24 hasilnya 120. 5 per 8. 5 dikali 15 hasilnya 75. 8 kali 15 hasilnya 120. Nah, sekarang udah lihat belum ini penyebutnya? Udah sama apa belum? Oke, penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita sekarang lihat pembilangnya. Yang mana yang terkecil? Yaitu 72. Berarti 72 per 120. Kemudian 75. Berarti 75 per 120. Kemudian yang paling besar adalah 80 per 120. Jadi 72 per 120 ini sama dengan 3 per 5. Kemudian 75 per 120 ini sama dengan 5 per 8. Kemudian 75 per 120 ini sama dengan 5 per 8. Kemudian 80 per 120 sama dengan 2 per 3. Nah, dari sini dari urutan yang dari terkecil ke terbesar adalah 3 per 5, 5 per 8, dan 2 per 3. Jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Bentuk persen yang tepat untuk bagian yang diwarnai adalah, nah di sini sudah ada kotak-kotak. Nah, banyaknya kotak di sini berapa? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1, 2, 3, 4. 8 kali 4 adalah 32. Sedangkan yang diwarnai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pecahan ini adalah 8 per 32. Caranya gimana, Miss? Oke, caranya mencari dalam bentuk persen adalah 8 per 32 dikali 100. Kenapa dikali 100, Miss? Karena yang ditanya adalah bentuk persen. Persen itu sama artinya per 100. Nah, kemudian 8 per 32 ini sebelum dikalikan, kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. 8 dibagi 8, bisa kan hasilnya 1. 32 dibagi 8, bisa enggak? Bisa, hasilnya 4. Oke, berarti 8 per 32 setelah disederhanakan menjadi 1 per 4. Oke, sekarang 1 per 4 ini dikalikan 100. 1 kali 100 sama dengan 100 per 4. 100 per 4 sama artinya dengan 100 dibagi 4. 100 dibagi 4
adalah 25. Jadi bentuk persen dari 8/32 adalah 25%. Oke, kita lanjut sekarang soal nomor 6. Pecahan berikut yang senilai dengan pecahan 0,4 adalah, caranya adalah seperti ini. 0,4 senilai dengan berapa? 0,4 itu masih ingat nggak termasuk pecahan apa? Termasuk pecahan desimal. 0,4 sama artinya dengan 4/10. Oke, 4/10 senilai dengan berapa? Kalau kita kalikan ya, 4/10. Kalau 4 sama-sama dikali 2, 4 kali 2 hasilnya 8. Kemudian 10 kali 2 hasilnya 20. Ada nggak di sini hasil jawabannya 8/20? Tidak ada. Berarti sama-sama dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 10 dikali 3 sama dengan 30. Ada enggak ya di sini jawabannya 12/30? Ada, yaitu option B. Berarti 0,4 senilai dengan 12/30. Oke, kita sekarang lanjut ke soal nomor 7. Bentuk persen dari pecahan 21/35 adalah, caranya seperti ini. 21/35 sama kayak tadi, dikalikan 100 karena yang ditanya adalah bentuk persen. 21/35 kita sederhanakan dulu biar enggak gede nanti hasil kalinya. Kemudian 21 bagi 7 bisa enggak? Bisa. Berapa? Hasilnya 3. 35 bagi 7 bisa enggak? Bisa. Hasilnya 5. Berarti 3/5 dikalikan 100. Jadi hasilnya 3 kali 100 sama dengan 300/5. 300/5 sama artinya dengan 300 dibagi 5. Hasilnya 60. Bentuk persen dari pecahan 21/35 adalah 60%. Oke, jawabannya adalah C. Nah, sekarang lanjut yang nomor 8. Pecahan berikut yang nilainya paling kecil. Nah, di sini ada 2/5, ada 4/5, ada 2,55, ada 15%. Nah, kalau kita ubah semuanya ini jadi pecahan biasa, nanti gede jadinya ketemu penyebutnya ya. Nah, alangkah baiknya kita gunakan desimal. Atau ubah dulu menjadi pecahan desimal yang 2/6, 4/5, 2,55, dan 15% ini kita ubah dulu menjadi pecahan desimal. Oke, 2/6. Kalau diubah menjadi pecahan desimal hasilnya 0,33. 2 bagi 6 hasilnya 0,33. Oke, sekarang 4/5. Artinya 4 dibagi 5 hasilnya 0,8. Oke, ini 2,55 ini sudah pecahan desimal, jadi tidak usah diubah lagi. Lanjut, 15% sama artinya dengan 15/100 atau sama dengan 0,15. Nah, jadi yang nilai terkecil di sini mana? Yaitu ini 0,15. Jadi 0,15 itu adalah 15%. Jadi di antara 4 bilangan ini atau pecahan ini yang nilainya paling kecil adalah D, 15%. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Hasil pembulatan 325,23 kesatuan terdekat adalah. Oke, caranya seperti ini. Kita lihat angka di belakang koma. Ada berapa angka di sini? Ada 2. Oke, sekarang kita lihat angka 3-nya. Perlu kalian ingat kalau 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan menjadi 0. 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, karena di sini angka 3-nya
angka 3 maka dibulatkan menjadi 0. Maka pembulatan 325,23 kesatuan terdekat adalah 325,2, yaitu jawabannya yang benar adalah B. Oke, kita lanjut lagi nomor 10. Mita mempunyai pita sepanjang 120,3 cm. Ia ingin memotong pitanya sepanjang 10 cm. Kira-kira banyak potongan pita yang dihasilkan Mita adalah, oke, berarti di sini kita membagi ya anak ya, kita membaginya. Oke, 120,3 bagi 10. Nah, sebelum dibagi, karena ditanya adalah kira-kira, berarti kita taksir dulu yang ini. Oke, 120,3, maka lihat dulu angka di belakang koma. Karena angka di belakang koma adalah 3, maka dibulatkan menjadi 0. Maka ditulis 120 dibagi 10. 120 dibagi 10 berapa? Hasilnya adalah 12 cm. Jadi, jika panjang pitanya Mita 120,3 dipotong sepanjang 10 cm, kira-kira banyak potongan pita yang dihasilkan adalah 12 cm. Jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut nomor 11. Oke, nomor 11 nggak ada ya, yang ada adalah nomor 1, bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Oke, nomor 1. Bentuk pecahan paling sederhana dari 8/12 adalah, oke, kalau mencari pecahan sederhana berarti kita membaginya. 8/12. Kita bagi 2 aja dulu ya. Kalau bagi 1, sama-sama dibagi 1, nanti hasilnya tetap 8/12. Oke, 8 dibagi 2 bisa enggak? Bisa, hasilnya 4. 12 dibagi 2 bisa enggak? Bisa, hasilnya 6. 4/6. Masih bisa disederhanakan lagi enggak? Masih bisa. Kalau 4 dibagi 2 lagi bisa enggak? Bisa. Berapa hasilnya? 2. 6 dibagi 2 bisa lagi enggak? Bisa. Berapa hasilnya? 3. Jadi, pecahan yang paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Oke, di sini sudah ada gambar segitiga yang diarsir. Oke, berapa ada segitiga yang diarsir? 1, 2, 3. Oke, banyaknya ada segitiga yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang diarsir 3, berarti itu pembilangnya. Berarti 3/5 pecahannya. Kita tulis aja 3/5 biar lebih gampang. Kemudian ini berapa ada gambar segitiga? 5 juga semuanya, berarti per 5 juga. Berapa yang diarsir? 1, 2, berarti pembilangnya 2. Nah, di antara 3/5 dengan 2/5, yang mana lebih besar atau tanda yang mana paling tepat untuk mengisi titik-titik ini? Yaitu tanda lebih besar. Artinya 3/5 lebih besar dari 2/5. Nomor 3. Bentuk pecahan biasa dari 2, 3/4 adalah, oke, caranya mencari adalah seperti ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Nah, kalau sekarang kita ditanya bagaimana sih caranya mengubah pecahan campuran menjadi biasa? Nah, caranya adalah seperti ini. Lihat penyebutnya. Penyebutnya berapa? 4. Kemudian lihat bilangan bulat dari 2, 3/4. Dari pecahan 2, 3/4. Berapa bilangan bulatnya? 2. Pembilangnya dari pecahan 3/4 adalah 3. Caranya seperti ini. 4 dikalikan bilangan bulat dari pecahan 2, 3/4 yaitu 2. Baru ditambahkan 3 ini. Jadi 4 dikali 2 ditambah 3. Nah, 4 dikali 2 tambah 3/4. Nah, kalau yang ini yang mana didahulukan? Ada kali, ada tambah.
Nah, yang didahulukan adalah perkaliannya. 4 dikali 2 berapa? 8. Ditambah 3. Jadi 8 ditambah 3 per 4. 8 tambah 3 berapa? 11 per 4. Jadi pecahan biasa dari 2, 3 per 4 adalah 11 per 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4. Hasil taksiran dari 34,9 dikali 9,9 adalah caranya kita ubah dulu. Nah, 34,9 dikali 9,9 caranya kita ubah dulu yang ini. 34,9, lihat angka di belakang koma. Angka berapa? Angka 9, berarti per 10-nya adalah 9. Maka 9 ini dibulatkan menjadi 1. Maka 34 ini menjadi 35. Kemudian 9,9. Lihat juga angka di belakang koma atau per 10-nya. Per 10-nya berapa? 9. Maka dibulatkan menjadi 1 juga. Menjadi 10. Jadi 35 kali 10 hasilnya 350. Hasil taksiran dari 34,9 dikali 9,9 adalah 350. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 5. Harga 1 telepon genggam 1,84 juta rupiah. Taksiran harga 5 telepon genggam yang sama adalah, caranya adalah seperti ini. 1 telepon harganya 1,84 juta. 1,84 juta ini kita bulatkan menjadi 2 juta. Jadi, berapa harga 5 telepon genggam ini? Jadi, 2 dikali 5 sama dengan 10 juta. Hasil taksiran harga 5 telepon genggam adalah kira-kira 10 juta. Oke, kita lanjut lagi nomor 6. Nomor 6 tidak ada ya. Kita lanjutkan lagi yang nomor 1 bagian C. Tuliskan pecahan paling sederhana dari pecahan berikut. A. 14 per 16. B. 24 per 36. Caranya adalah seperti ini. 14 per 16. Kita bagi pecahan ini. Pertama, kita jangan bagi 1. Kalau bagi 1 hasilnya tetap 14 per 16. Maka kita bagi 2 dulu. 14 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 7. 16 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 8. Jadi, pecahan sederhana dari 14 per 16 adalah 7 per 8. Oke, kita lanjut yang bagian 1B. Yaitu 24 per 36. 24 per 36 ini kita sama-sama bagi 2 juga. Pembilang dibagi 2, penyebutnya dibagi 2 juga. Ingat, kalau penyebut dibagi 2, pembilangnya juga dibagi 2. 24 bagi 2 berapa? 12. 36 dibagi 2 berapa hasilnya? 18. Oke, 12 per 18. Masih bisa disederhanakan lagi enggak? Masih bisa. Dibagi berapa, Miss? Ya, kita sama-sama bagi 2 lagi. Penyebut dibagi 2, pembilang juga dibagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6. 18 bagi 2 berapa? 9. 6 per 9. 6 per 9 ini masih bisa dibagi lagi enggak? Masih bisa. Oke, 6 bagi 2 bisa? Bisa, hasilnya 3. 9 bagi 2 bisa? Bisa, tapi hasilnya pecahan desimal. Oke, berarti kita jangan dibagi 2. Berarti 6 per 9 ini sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 bisa? Bisa, hasilnya 2. 9 dibagi 3 bisa? Bisa, hasilnya 3. Nah, 2 per 3 masih bisa dibagi lagi? Oke, udah tidak bisa ya. Jadi, yang paling sederhana dari 24 per 36 adalah 2 per 3. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 2. Oke, Bibi membeli 3 per 5 kg bawang merah, 1 per 2 kg cabai,
dan 2/10 kilogram lada. Belanjaan apa yang paling berat? Oke, di sini ada 3/5, ada 1/2, ada 2/10. Berarti langkah pertama adalah kita sama-sama menyamakan penyebutnya. Oke, 5, ada penyebutnya 5, 2, dan 10. Berarti KPK-nya berapa? Atau kelipatannya biar sama penyebutnya berapa? Yaitu sama-sama 10. Berarti 3/5 yang penyebutnya 5 ini ubah biar menjadi 10. 1/2 yang penyebutnya 2 ini juga ubah biar menjadi 10. Dan 2/10 karena sudah per 10 berarti tidak perlu diubah lagi. Lanjut. 3/5. 5 dikali berapa biar menjadi 10? Dikali 2. Berarti kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 5 dikali 2 berapa? 10. Oke. Kemudian 1/2. 2 kali berapa ya biar hasilnya 10? Oke, 2 kali 5. Kalau penyebutnya dikali 5, pembilang yang satu ini juga dikalikan 5. 1 dikali 5 berapa hasilnya? 5. 2 dikali 5 berapa hasilnya? 10. Oke, jadi 1/2 sama-sama dikalikan 5 hasilnya 5/10. Oke, 2/10 ini tetap tidak perlu dikali-kali lagi karena penyebutnya sudah 10. Nah, sekarang di sini sudah ada penyebutnya sama. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya. Nah, yang mana paling banyak yaitu adalah di antara 6, 5 dan 2, yang mana paling banyak adalah 6. Berarti 6/10. 6/10 itu sama dengan yang lurusan ini adalah 3/5. Di sini 3/5 yang mana? Yaitu bawang merah. Jadi yang beratnya paling banyak atau paling berat yaitu bawang merah. Oke, sampai di sana lagi. Kita lanjut yang nomor 3. Oke, nomor 3. Bu Susan membeli 1,88 kg mangga dan Bu Eli membeli 0,67 kg mangga. Berapa kilogram kira-kira jumlah berat belanjaannya? Oke, berarti ini yang ditanya sebelum dijumlahkan berarti kita ubah dulu pecahannya ya. Oke. 0,88 jika dibulatkan menjadi 2. Ditambah 0,67, lihat angka di belakang koma, yaitu 67, maka dibulatkan menjadi 1. 2 ditambah 1 berapa? 3 kg. Jadi, kira-kira jumlah belanjaan semuanya adalah 3 kg. Oke, kita lanjut lagi nomor 4. Ayah memiliki kayu sepanjang 3,2 meter. Ayah ingin memotong kayu sepanjang 0,9 meter. Berapa paling banyak potongan kayu yang dihasilkan? Oke, caranya adalah 3,2 dibagi 0,9. 3,2 kita bulatkan dulu. 3,2 yaitu lihat angka di belakang koma 2 berarti dibulatkan menjadi 0. Maka 3 ini tetap. 0,9, lihat angka di belakang koma yaitu 9, maka dibulatkan menjadi 1. 3 dibagi 1 berapa? 3. Berarti paling banyak potongan kayu yang dapat dihasilkan adalah 3 potongan kayu. Oke, kita lanjut lagi nomor 5 ya. Masih semangat nggak? Oke, masih semangat ya meskipun tangannya banyak nulis atau merasa pegal, tapi kalian harus tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi, satu soal lagi. Sebanyak 26% dari 500 kg jambu biji yang dibeli pedagang busuk. Berapa kira-kira jambu biji yang masih bagus? Oke. Persen itu artinya per 100. 100 dikurang 26 berapa? 74. Berarti kita tulis di sini adalah 74%. Atau 74/100 dikalikan berapa? Dikali 500. 500 ini adalah jumlah keseluruhannya. Berarti 74/100 dikali 500. Loh Miss, ini kenapa kok dicoret-coret 100 dengan 500-nya Miss? Kenapa itu Miss? Oke, ini artinya kita membagi. 500 dibagi 100 bisa enggak? Bisa. Hasilnya 5. 100 dibagi 100 bisa enggak? Bisa. Hasilnya 1. Jadi,
74 per 1 dikali 5. 74 kali 5 berapa? 370 per 1. Kenapa Miss Putu tidak tulis di sini 370 per 1? Karena 370 per 1 hasilnya 370. Jadi jumlah atau kira-kira jumlah yang jambu masih bagus adalah 370 biji. Oke, sekian pembahasan soal dengan Miss Putu. Miss Putu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.